Segenap hatiku memuji-Mu, hanya Engkau Tuhan penyelamatku. Seluruh hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur padamu. Betapa mulia karya-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu telah selamatkan aku. Salib Kau terima untuk membuktikan kasih-Mu kepadaku. Segenap hatiku memuji-Mu, hanya Engkau Tuhan penyelamatku. Seluruh hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur padamu. Segenap hatiku memuji-Mu, hanya Engkau Tuhan penyelamatku. Seluruh hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur padamu. Segenap hatiku memuji-Mu, hanya Engkau Tuhan penyelamatku. Seluruh hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur padamu. Segenap hatiku memuji-Mu Tuhan, hanya Engkau Tuhan penyelamatku. Seluruh hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur padamu. Sungguh ku bersyukur padamu. Sungguh ku bersyukur padamu. Haleluya. Sungguh ku bersyukur padamu Tuhan. Seluruh hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Kiara maya rara bashane. Haleluya. Bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan.
bersyukur, sungguh hatiku bersyukur. Ku kagumkan Engkau Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biarlah hati kami Tuhan penuh kekaguman akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Yesus. Biarlah hidupku menaruh kekaguman kan Engkau, hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hati kami selalu diisi kekaguman akan Engkau Tuhan. Sementara kami bersekutu dengan Engkau, kami rindu Roh Kudus-Mu menjamah kami, menguatkan hidup kami. Berbicaralah melalui firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang berpikir jika ia bisa mengetahui masa depan, ia bisa mengetahui apa yang terjadi di waktu yang akan datang, itu adalah sebuah kemampuan yang menyenangkan. Banyak yang berpikir bahwa kalau aku bisa melihat apa yang terjadi
khususnya tentang hidupnya, berbicara tentang masa yang akan datang, maka itu akan membuat seseorang itu merasa dia punya kuasa, dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi, dan itu membuat dia sepertinya akan bahagia. Tapi rupanya ketika kita membaca firman Tuhan, mungkin saja tidak bisa begitu. Khususnya kalau kita membaca kitab Habakuk yang ditulis oleh Nabi Habakuk. Nabi Habakuk oleh karena karunia Tuhan, ia mampu melihat apa yang terjadi khususnya untuk bangsanya, bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan ketika ia mengetahui apa yang Allah akan kerjakan bagi bangsa Yehuda, rupanya pengetahuan akan masa depan itu bukannya membuat hatinya itu bersukaria, membuat hatinya itu tenang, tetapi justru hatinya itu gundah gulana. Oleh sebab itu kalau kita membaca kitab Habakuk, kita akan menemukan bahwa sebenarnya kitab ini adalah kitab tentang doa. Habakuk menaikkan doanya, Habakuk bergumul dengan Tuhan karena ia melihat bahwa di masa yang akan datang Allah akan menjatuhkan hukuman bagi bangsanya. Pada waktu itu kalau kita melihat latar belakang dari kitab Habakuk, maka kita mendapati bahwa Allah sangat sedih hatinya melihat apa yang dilakukan oleh Raja Yoyakim pada waktu itu. Israel sudah mengkhianati Allah pada waktu itu. Sehingga mau tidak mau Allah yang kudus itu akan menjatuhkan tangan disiplinnya. Dan Habakuk tahu ketika disiplin Allah, ketika murka Allah itu turun atas bangsanya, maka itu adalah sebuah malapetaka. Oleh sebab itu Habakuk bergumul, Habakuk berdoa. Apa yang dia lihat di masa yang akan datang itu sungguh membuat hatinya miris, membuat dia betul-betul berharap kalau bisa Tuhan lalukan semua itu. Oleh sebab itu mulailah dia berdoa, mulailah dia bergumul dengan Tuhan seperti yang tadi saya katakan. Kalau kita melihat di Habakuk pasal yang ketiga, saya ingin membacakan bagi kita semua. Kita akan melihat bahwa Nabi Habakuk berdoa dengan cara yang spesial. Dan saya percaya ini bisa menjadi pola doa kita juga. Mari kita melihat bersama di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Dikatakan ayat yang pertama, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jelas sekali bahwa di sini dituliskan doa itu bernada ratapan. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, bahwa memang dia sedang meratap, dia sedang bergumul, dia sedang diliputi oleh sebuah kengerian. Satu bangsa, satu umat yang jatuh di dalam tangan murka Allah itu pasti sangat mengerikan. Oleh sebab itu sepertinya hatinya dipenuhi oleh ratapan. Dan mari kita lihat dalam situasi yang seperti itu, bagaimana Habakuk menaikkan doanya. Saya percaya hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Kita sedang masuk di masa-masa yang begitu tidak jelas. Kita begitu didera oleh banyak pergumulan hari-hari ini. Sepertinya hidup kita ini dipenuhi dengan ratapan. Ratapan-ratapan begitu mudah datang dan harapan-harapan itu sepertinya sirna. Oleh sebab itu sepertinya kita sulit untuk berdoa hari ini. Tapi mari kita lihat bersama biar firman pada hari ini menjadi sebuah teladan. Pada saat itu, pada saat Habakuk juga mengalami pergumulan, ada satu ratapan yang muncul dalam hatinya. Ia berdoa kepada Allah. Dan inilah cara dia berdoa. Di ayat yang kedua dituliskan oleh dia, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah ini dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, muka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut.
Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Yang pertama, kalau kita melihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, maka kita mendapati isi doa Habakuk itu bernada tentang rasa kekaguman. Di saat dia sedang bergumul, melihat satu kejadian yang begitu menyesakkan hatinya, maka Habakuk berdoa. Dan doa itu diliputi oleh rasa kekaguman. Pada waktu ia berdoa, ia mulai membangkitkan kembali rasa kagum akan Allah. Ia berkata kepada Allah, apa yang dia sudah kerjakan, apa yang Allah bisa lakukan, apa yang Allah sudah ciptakan, apa yang Allah sudah karyakan di dalam dunia ini, bahkan di dalam sejarah hidup bangsanya. Ini adalah sebuah pola doa yang mungkin kita perlu renungkan hari-hari ini. Di saat-saat kita bergumul, di dalam doa-doa kita, mari bangkitkan kembali kekaguman akan Allah. Seperti yang tadi kita nyanyikan, mari kita kagum akan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Mari kagumi, bangkitkan itu. Bangkitkan lagi rasa kagum akan Allah yang agung. Bangkitkan lagi, dikatakan di ayat yang ke-8, Allah yang selalu menang. Allah yang kuasanya tak tertandingi itu. Bangkitkan itu. Pada waktu kita berdoa hari-hari ini, mari minta Roh Kudus tolong untuk aku terus bisa mengagumi. Mata yang tertutup yang tidak bisa melihat pekerjaan Allah hari ini, bukakanlah supaya aku bisa melihat kekaguman, aku bisa mengagumi karya-karyamu yang besar itu. Tetapi tidak berhenti hanya membangkitkan rasa kagum, maka kalau kita membaca di ayat yang ke-9, Habakuk berdoa demikian, busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada laskarnya yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Tak berhenti ia mengangkat kekagumannya di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Tapi yang kedua kita melihat di sini ada satu rasa yang dibangkitkan juga di dalam doa-doa Habakuk. Apa itu? Rasa hormat. Gentar akan kuasa Allah. Allah adalah Allah satu pribadi yang tidak bisa dipermainkan. Di situ dikatakan dia menyerahkan bangsa-bangsa. Allah yang berdaulat, Allah yang mengendalikan sejarah dunia, Allah yang tidak pernah pensiun dalam mengatur kehidupan sejarah hidup manusia ini. Allah seperti itulah yang dinyatakan di dalam doa Habakuk. Ia membangkitkan lagi, dia kagum tapi dia juga gentar, dia kagum tapi dia juga gemetar. Dikatakan bibirnya sampai menggigil, sampai gemetar. Karena dia sedang berhadapan dengan Allah yang tidak bisa dipermainkan. Allah kalau sudah punya rencana, dia pasti mewujudkannya. Kalau Allah sudah punya satu tujuan, maka tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Oleh sebab itu di hadapan Allah seperti itulah ia berdoa.
Ia mengakui lagi betapa kecilnya dia di hadapan Allah. Betapa Allah itu sangat besar, sangat mulia, sangat agung. Dan itu membuat dia dipenuhi oleh rasa gentar, rasa hormat kepada Allah. Ini yang harus kita bangkitkan lagi. Seperti yang diteladankan oleh Habakuk. Kita kagum akan dia, tetapi kita juga berdoa dengan rasa yang penuh hormat. Mengakui kedaulatannya, mengakui kuasanya, mengakui kehebatannya, mengakui keterbatasan yang dia punya itu. Mari pada waktu kita sedang bergumul hari-hari ini, bangkitkan, minta dibangkitkan lagi rasa hormat kepada dia. Dan yang ketiga, yang terakhir yang menarik adalah Habakuk berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang ketiga, yang kalau pertama dia berdoa dengan penuh kekaguman. Yang kedua, dia berdoa dengan membangkitkan rasa hormatnya kepada Allah. Dan yang ketiga, ia berdoa dengan penuh keyakinan. Dia isi pikirannya bukan dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ia tidak mengisi hatinya dengan apa yang dia lihat. Tidak ada panen, tidak ada tumbuhan atau pohon yang menghasilkan buah. Dia tidak isi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi dia katakan dia isi hatinya, dia isi pikirannya dengan Allah itu sendiri. Dengan kebesaran Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah contoh teladan yang baik. Mari berdoalah dengan rasa kagum akan dia. Mari berdoalah dengan rasa hormat kepada dia. Tapi pastikan doamu didasarkan juga atas dengan satu keyakinan, kepercayaan yang teguh di dalam dia. Dan ada satu praktek yang bagus, ada satu contoh praktis. Bagaimana Habakuk membangun doa-doa yang penuh keyakinan. Dia tutup di ayat yang ke-20, dia katakan demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Doa yang penuh dengan keyakinan seperti yang dinaikkan Habakuk adalah doa yang dipenuhi dengan pengakuan akan siapa itu Allah. Saya ulangi, doa yang dipenuhi dengan keyakinan itu adalah doa yang didasarkan kepada pengakuan siapa itu Allah. Dan Habakuk menutup doanya dengan berkata, Engkau adalah Allah Tuhanku, kekuatanku. Engkau adalah Allah keselamatanku. Apapun yang akan terjadi, Allah tidak pernah berubah. Engkau satu-satunya pribadi yang bisa menguatkan dan menyelamatkanku. Mari ini menjadi satu hal praktis yang kita bisa lakukan. Pada waktu engkau berdoa, pada waktu engkau sedang bergumul dan mulai berdoa, maka mulailah dengan mengakui siapa itu Allah. Oleh sebab itu hari-hari ini, pada waktu engkau membaca firman, temukan atribut, temukan hakikat, temukan sifat-sifat, temukan karya-karya Allah di dalam pembacaan firman-Mu. Dan mulai akui itu, mulai nyatakan itu di dalam kalimat-kalimat yang jelas. Engkau Allah kekuatanku, Engkau Allah gunung batuku, Engkau Allah yang menjadi sumber berkatku, Engkau Allah yang sudah menebusku melalui karya salib Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan hidupku. Mari akui itu, nyatakan itu di dalam doa-doamu. Sehingga kita akan mendapatkan satu kekuatan yang bukan kita dapatkan dari luar. Kekuatan yang bukan kita dapatkan karena kita punya resource. Tapi pada waktu resource itu habis, ketika yang dari luar itu tidak bisa menjamin lagi. Ada kekuatan yang Allah kerjakan dari dalam. Apa itu? Iman yang dibangkitkan. Kenalilah dia, akuilah dia di dalam doa-doanya. Inilah 3 doa yang dinaikkan oleh Habakuk. Doa yang penuh dengan kekaguman, doa yang penuh dengan rasa hormat, tapi doa yang penuh juga dengan keyakinan, yang penuh dengan pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang menjadi sumber kekuatannya. Haleluya.
Mari kita nyanyikan lagu tadi katakan, ku kagum hormat akan Allah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Hormatimu, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. kami mengagumi, kami menghormatimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dimanapun kau berada, pada waktu engkau sedang mendengar firman hari ini, mari kita praktekkan kebenaran firman ini. Saya memberikan kesempatan bagi engkau dimanapun kau berada. Mari berdoa. Berdoa dengan rasa kagum, berdoa dengan rasa hormat, dengan penuh keyakinan. Mari lakukan ini. Mari mulai berkata-kata. Katakan Allah yang kau kenal itu, Allah yang kau percaya itu. Katakan engkau Allah sumber kekuatanku, engkau Allah keselamatanku, engkau Allah gunung batuku. Mari mulai berkata-kata. Mari berkatakan siapa Allah bagimu. Mari mulai berkatakan. Mari mulai berdoalah. Haleluya, engkau Allah sumber kekuatan. Engkau tanganmu berkedang dalam hidup Kau kami. segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Ku kagumkan Engkau, Allah sumber segalanya. Ku kagumkan Engkau, Kaulah Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan, bagi jemaatmu, bagi umatmu Tuhan. Biarlah mata mereka dibukakan. Mereka bisa melihat Allah yang besar, lebih dari apapun yang mereka hadapi. Hari ini biarlah kekaguman dan rasa hormat akan Engkau itu Kau bangkitkan kembali dalam hidup mereka. Keyakinan yang teguh kepada karyamu, bahwa Engkau tidak pernah berhenti Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oh Tuhan, oh Roh Kudus, kuatkan mereka yang sedang berbeban berat, yang sedang letih lesu. Bukankah Kau berjanji ya Yesus, Kau akan memberikan kelegaan, Kau memberikan kesegaran yang baru bagi mereka. Oh mari hari ini, kami tahu hidup ini tidak mudah. Kami tahu kami tinggal di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Kami tahu ada banyak pergumulan, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Oh Roh Kudus, karuniakan, bekerjalah, penuhi hidup umat-Mu, penuhi mereka, pimpin, tolong, supaya kami bisa meyakini seperti yang Habakuk 2 ayat 4 katakan, biarlah kami hidup karena kami percaya, kami hidup karena kami punya iman yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus terus meteraikan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.